Kalau semua orang tahu tentang kita, kamu masih akan berdiri di sampingku? Pertanyaan itu seharusnya kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Aku serius. Aku juga serius. Kamu tahu risikonya, kan? Aku tahu. Ini bukan hanya tentang perasaan. Ini tentang nama, tanggung jawab, dan semua yang sudah aku bangun. Dan kamu pikir aku tidak memikirkan itu? Aku tidak ingin kamu ikut terkena dampaknya. Aku sudah di sini sejak awal, bukan karena keadaanmu, tapi karena kamu. Kalau semuanya berubah, perubahan itu pasti. Yang penting, apakah kita tetap jujur atau tidak? Kamu terdengar sangat yakin. Aku tidak yakin. Aku hanya tidak ingin menyesal. Menyesal karena apa? Karena mengabaikan sesuatu yang sebenarnya berarti. Suasana menjadi hening. Tidak ada lagi kata-kata yang keluar. Hanya tatapan yang menyimpan banyak hal yang belum terucap. Di balik percakapan sederhana itu, ada dua dunia yang bertabrakan. Satu dunia penuh kemewahan, kekuasaan, dan sorotan. Satu lagi sederhana, tenang dan jauh dari perhatian. Awalnya, semuanya terlihat tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang yang hidup di puncak bisa merasa nyaman dengan seseorang yang berjalan di jalur yang berbeda? Namun kenyataannya, perasaan tidak pernah bertanya tentang status. Perasaan tidak peduli tentang perbedaan. Ia datang begitu saja, tanpa rencana, tanpa izin. Dan saat itu terjadi, tidak ada yang bisa benar-benar menghindar. Masalahnya bukan pada bagaimana semuanya dimulai, tapi pada bagaimana semuanya akan berakhir. Karena ketika sebuah hubungan tersembunyi mulai terlihat, dunia tidak akan diam. Orang-orang akan menilai, cerita akan berubah, dan pilihan harus diambil. Di titik itu, tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Yang tersisa hanyalah kejujuran atau kehilangan. Dan ketika semuanya akhirnya terungkap, satu pertanyaan tidak bisa lagi dihindari. Apakah hubungan yang tumbuh diam-diam ini cukup kuat untuk menghadapi dunia yang tidak pernah benar-benar ramah? Halo sahabat Kisah Luna, terima kasih sudah kembali bersama kami. Jangan lupa, tuliskan kota asal kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal. Tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari Kisah Luna. Sekarang, mari kita mulai perjalanan cerita yang penuh emosi ini. Tidak semua kemewahan mampu mengisi kekosongan. Di mata banyak orang, hidup Nadiha adalah gambaran dari kesuksesan yang sempurna. Ia adalah seorang janda CEO ternama yang memimpin perusahaan besar dengan penuh kendali. Namanya sering disebut dalam berita bisnis. Wajahnya dikenal sebagai simbol wanita kuat yang mampu berdiri sendiri setelah kehilangan. Gedung tinggi tempat ia bekerja menjulang di tengah kota. Lantai kerjanya berada di bagian paling atas dengan jendela besar yang memperlihatkan pemandangan luas. Dari sana, ia bisa melihat jalanan yang sibuk, lampu kendaraan yang bergerak tanpa henti, dan kehidupan yang terus berjalan. Setiap orang yang melihatnya dari luar akan berpikir hidupnya tidak kekurangan apapun. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Setiap pagi, Nadira bangun dengan rutinitas yang sama. Alarm berbunyi tepat waktu. Ia membuka mata tanpa terburu-buru, lalu duduk sejenak di tepi tempat tidur.
Ruangan di sekelilingnya luas, rapi, dan tenang. Terlalu tenang. Tidak ada suara lain selain langkahnya sendiri. Ia berjalan menuju jendela, membuka tirai, dan membiarkan cahaya masuk perlahan. Pemandangan kota menyambutnya setiap hari, namun tidak pernah benar-benar mengubah apa yang ia rasakan. Ia bersiap dengan rapi, memilih pakaian yang elegan yang mencerminkan posisinya. Semua terlihat sempurna. Namun di balik penampilan itu, ada satu hal yang selalu ia sembunyikan. Perasaan sepi. Setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu, hidup Nadira berubah secara perlahan. Bukan hanya karena kehilangan seseorang yang ia cintai, tetapi juga karena ia harus belajar menjalani semuanya sendiri. Awalnya, ia mencoba mengisi kekosongan itu dengan kesibukan. Ia bekerja lebih keras, mengambil lebih banyak tanggung jawab, memastikan bahwa tidak ada celah untuk merasa lemah. Dan cara itu berhasil, setidaknya dari luar. Perusahaannya berkembang pesat. Keputusannya jarang salah. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan tegas. Namun semakin ia fokus pada pekerjaan, semakin ia menjauh dari hal-hal lain. Dari perasaan, dari kedekatan, dari kehidupan yang lebih sederhana. Ia membangun dinding yang tinggi di sekeliling dirinya. Tidak ada yang benar-benar masuk. Di kantor, semua orang menghormatinya, tapi juga menjaga jarak. Tidak ada yang berani terlalu dekat. Tidak ada yang berani berbicara di luar batas profesional. Dan Nadira tidak pernah merasa perlu mengubah itu. Baginya, jarak adalah cara terbaik untuk menjaga semuanya tetap terkendali. Suatu siang, setelah rapat panjang yang penuh tekanan, Nadira kembali ke ruangannya. Ia menutup pintu, lalu duduk di kursinya. Beberapa detik ia hanya diam. Tidak membuka laptop, tidak memeriksa dokumen. Ia hanya menatap ke depan. Di meja kerjanya, ada beberapa foto yang tersusun rapi. Salah satunya adalah foto lama bersama suaminya. Ia mengambil foto itu, memandangnya lebih lama dari biasanya. Wajah di foto itu tersenyum, terlihat hangat, terlihat hidup. Berbeda dengan dirinya sekarang yang lebih sering terlihat tenang tanpa banyak ekspresi. Ia tidak menangis. Ia hanya menarik napas pelan, lalu meletakkan kembali foto itu. Bukan karena ia sudah melupakan, tapi karena ia sudah terbiasa menyimpan semuanya sendiri. Setelah beberapa saat, ia kembali bekerja seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Hari-harinya berjalan dengan pola yang sama. Datang pagi, rapat, mengambil keputusan, pulang malam. Semua teratur. Semua berjalan sesuai rencana. Namun ada satu hal yang tidak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Pikirannya sendiri. Kadang di tengah kesibukan, ia tiba-tiba merasa kosong. Bukan karena tidak ada yang dilakukan, tapi karena tidak ada yang benar-benar ia rasakan. Suatu malam, setelah pulang lebih larut dari biasanya, Nadira duduk sendirian di ruang tamunya. Lampu menyala redup. Kota di luar masih ramai. Ia memegang secangkir minuman hangat, namun tidak langsung meminumnya. Pikirannya melayang. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali ia merasa benar-benar bahagia. Bukan puas karena pekerjaan selesai. Bukan lega karena target tercapai. Tapi bahagia. Ia tidak menemukan jawaban yang jelas. Dan untuk pertama kalinya, pertanyaan itu terasa mengganggunya. Apakah semua yang ia bangun ini sudah cukup? Atau ada sesuatu yang selama ini ia abaikan?
Keesokan harinya, seperti biasa, ia kembali ke kantor. Namun hari itu ada sesuatu yang sedikit berbeda. Asistennya memberikan jadwal tambahan. Ada kegiatan di luar kantor, Bu. Program sosial perusahaan, ucapnya. Nadira membaca sekilas. Lokasinya jauh dari pusat kota. Tidak mewah, tidak formal. Biasanya ia hanya datang sebentar untuk memberikan sambutan. Namun entah kenapa kali ini ia memperhatikan lebih lama. Tempat itu terlihat sederhana, jauh dari dunia yang selama ini ia jalani. Ia terdiam beberapa detik, seolah ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Bukan karena penting, tapi karena berbeda. Siapkan semuanya, ucap Nadira singkat. Asistennya mengangguk. Hari itu berjalan seperti biasa. Namun di dalam diri Nadira ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan perubahan besar, hanya perasaan kecil. Rasa ingin melihat sesuatu yang berbeda. Rasa ingin keluar dari rutinitas yang terlalu teratur. Dan tanpa ia sadari, keputusan sederhana untuk menghadiri kegiatan itu akan membawa sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan sebelumnya. Sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dunia mewah yang selama ini ia kenal. Namun justru akan mengubah cara ia melihat hidup. Dan dari titik inilah sebuah kisah mulai bergerak. Kisah tentang seorang janda CEO ternama yang memiliki segalanya di mata dunia. Namun ternyata masih mencari sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh kemewahan. Tidak semua pertemuan terasa penting saat pertama kali terjadi. Ada yang tampak biasa saja, namun perlahan meninggalkan jejak yang tidak bisa dilupakan. Hari itu, Nadira datang ke lokasi kegiatan sosial perusahaan dengan sikap yang sama seperti biasanya. Rapi, teratur, dan fokus pada tujuan. Ia ditemani beberapa staf yang memastikan semua berjalan sesuai jadwal. Tempat itu jauh dari suasana yang biasa ia kenal. Tidak ada gedung tinggi. Tidak ada ruang rapat dengan layar besar. Tidak ada suasana formal yang penuh tekanan. Yang ada, hanyalah lingkungan sederhana dengan orang-orang yang bekerja dengan cara yang tulus. Beberapa relawan terlihat sibuk menata barang. Ada yang membantu membagikan kebutuhan, ada juga yang sekedar berbincang sambil tersenyum. Nadira berdiri sejenak, memperhatikan semuanya. Ia tidak langsung berjalan cepat seperti biasanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia membiarkan dirinya melihat tanpa terburu-buru. Suasana di tempat itu terasa hangat, bukan karena fasilitasnya, tapi karena orang-orangnya. Sebelum acara dimulai, Nadira diminta memberikan sambutan. Ia berdiri di depan, menyampaikan pesan dengan jelas dan terstruktur. Semua berjalan seperti yang diharapkan. Namun di tengah pidatonya, pandangannya sempat terhenti. Di antara kerumunan, ada seorang pria yang berdiri dengan sikap santai. Penampilannya sederhana, tidak mencolok, namun caranya mendengarkan berbeda. Tidak terlihat kagum berlebihan, tidak juga terlihat acuh. Ia hanya mendengarkan dengan tenang. Seolah apa yang disampaikan Nadira bukan sesuatu yang luar biasa. Dan entah kenapa, hal itu membuat Nadira sedikit berpikir. Ia terbiasa menjadi pusat perhatian, terbiasa dilihat dengan cara tertentu. Namun kali ini, ia merasa seperti hanya menjadi seseorang yang sedang berbicara, bukan seseorang yang harus terlihat sempurna. Setelah acara resmi selesai, kegiatan berlanjut dengan pembagian tugas. Biasanya, di titik ini, Nadira akan segera kembali ke kantor. Namun kali ini, ia memilih untuk tetap tinggal. Keputusan kecil yang bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya pahami. Ia berjalan perlahan, melihat aktivitas di sekelilingnya. Langkahnya tidak terburu-buru. Ia berhenti di beberapa titik,
memperhatikan orang-orang yang bekerja dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Dan di salah satu sudut, ia kembali melihat pria yang tadi menarik perhatiannya. Pria itu sedang mengangkat beberapa kotak bersama relawan lain. Gerakannya tidak tergesa, wajahnya tenang. Sesekali ia tersenyum saat berbicara dengan orang di sekitarnya. Tidak ada kesan ingin dipuji, tidak ada usaha untuk terlihat lebih baik. Hanya menjalani apa yang ia lakukan. Tanpa sadar, Nadira melangkah mendekat. Ia berdiri tidak jauh dari pria itu. Beberapa detik kemudian, pria itu menyadari kehadiran Nadira. Ia berhenti sejenak, lalu menatapnya dengan ekspresi yang biasa saja. "Perlu bantuan?" tanyanya. Pertanyaan itu sederhana, namun cukup untuk membuat Nadira terdiam sejenak. Jarang ada yang berbicara padanya dengan nada seperti itu, tanpa formalitas, tanpa jarak. "Sepertinya saya yang seharusnya membantu," jawab Nadira pelan. Pria itu tersenyum ringan. "Kalau begitu, kita bisa saling bantu," katanya. Tanpa banyak bicara, mereka mulai bekerja bersama. Mengangkat barang, menyusun kotak, membantu orang lain. Hal-hal sederhana yang jarang sekali dilakukan Nadira dalam kehidupannya sehari-hari. Namun anehnya, ia tidak merasa terbebani. Justru sebaliknya, ia merasa lebih ringan. Tidak ada yang memintanya mengambil keputusan besar. Tidak ada yang menuntutnya untuk selalu benar. Ia hanya melakukan sesuatu tanpa tekanan. Setelah selesai, mereka berdiri di sisi yang sama. Tidak ada percakapan panjang, namun suasana terasa nyaman. "Kamu sering di sini?" tanya Nadira. "Iya," jawab pria itu singkat. "Kenapa?" Pria itu berpikir sejenak. "Karena di sini semuanya terasa nyata," katanya. Jawaban itu membuat Nadira sedikit terdiam. "Nyata seperti apa?" tanyanya. "Tidak ada yang harus berpura-pura," jawabnya. Kalimat itu terasa sederhana, namun langsung menyentuh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Nadira menatapnya beberapa detik, seolah mencoba memahami maksud yang lebih dalam. "Kamu tidak tahu siapa saya?" tanya Nadira. Pria itu menggeleng ringan. "Saya tahu," katanya. "Lalu kenapa kamu tetap berbicara seperti ini?" Pria itu tersenyum kecil. "Karena menurut saya, itu tidak mengubah cara saya melihat seseorang." Jawaban itu membuat Nadira tidak langsung merespons. Ia terbiasa diperlakukan berbeda karena posisinya. Namun kali ini, ia merasa diperlakukan sebagai manusia biasa. Dan itu terasa asing, namun juga menyenangkan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang tidak canggung. "Nama kamu?" tanya Nadira. "Arman," jawabnya. Nama itu sederhana, namun entah kenapa terasa mudah diingat. Percakapan mereka tidak berlangsung lama, namun cukup untuk meninggalkan kesan. Ketika Nadira akhirnya kembali ke mobilnya, ia tidak langsung membuka ponsel seperti biasanya. Ia hanya duduk diam beberapa saat. Pikirannya tidak kembali ke pekerjaan, justru kembali pada percakapan tadi, pada cara Arman berbicara, pada cara ia melihat sesuatu, dan pada perasaan yang muncul tanpa ia rencanakan. Malam itu, saat ia berada di rumah, suasana terasa sedikit berbeda. Masih sunyi, masih tenang. Namun tidak terasa seberat sebelumnya. Ia duduk di sofa, memandang ke depan. Tanpa sadar, ia mengingat kembali kalimat yang ia dengar. Tidak ada yang harus berpura-pura. Kalimat itu terus terulang di pikirannya, seolah menjadi sesuatu yang selama ini ia butuhkan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadira merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan karena sesuatu yang besar, tapi karena pertemuan sederhana dengan seseorang yang tidak memiliki apa-apa dari dunia yang ia kenal, namun justru membawa sesuatu yang tidak pernah ia temukan di sana. Dan tanpa ia sadari,
Pertemuan itu bukan sekedar kebetulan, melainkan awal dari sesuatu yang akan mengubah banyak hal dalam hidupnya. Tidak semua perubahan datang dengan suara keras. Ada yang hadir perlahan, hampir tidak terasa, sampai akhirnya kita menyadari bahwa hidup kita sudah tidak sama lagi. Sejak pertemuan itu, ada sesuatu yang tertinggal di pikiran Nadira. Bukan sesuatu yang besar, bukan juga sesuatu yang langsung mengganggu, namun cukup untuk membuatnya beberapa kali berhenti di tengah kesibukan, hanya untuk mengingat satu hal sederhana. Percakapan singkat, tatapan yang jujur, dan perasaan tenang yang jarang ia rasakan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Rapat demi rapat, keputusan demi keputusan. Semua tetap dalam kendali. Namun ada satu hal yang berubah meskipun sangat halus. Nadira tidak lagi sepenuhnya tenggelam dalam pekerjaannya. Ada jeda kecil dalam pikirannya. Ruang kosong yang kini terisi oleh sesuatu yang tidak ia rencanakan. Suatu siang, di tengah rapat yang cukup panjang, Nadira tiba-tiba terdiam beberapa detik. Bukan karena ia tidak tahu harus berkata apa, tapi karena pikirannya melayang. Ia teringat tempat itu. Suasana yang sederhana, orang-orang yang tulus, dan seseorang yang berbicara tanpa beban. Ia segera kembali fokus. Tidak ada yang menyadari, namun ia tahu dirinya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Beberapa hari kemudian, tanpa alasan yang benar-benar kuat, Nadira memutuskan untuk kembali ke tempat itu. Ia tidak membawa banyak staf, tidak ada agenda resmi, hanya dirinya. Keputusan itu terasa aneh, namun juga terasa tepat. Saat ia tiba, suasana tidak banyak berubah. Masih sederhana, masih hangat, masih jauh dari dunia yang biasa ia jalani. Dan di antara semua itu, ia kembali melihat sosok yang sama, Arman. Ia sedang berbicara dengan beberapa orang sambil membantu merapikan perlengkapan. Ketika Arman melihat Nadira, ia tampak sedikit terkejut, namun tidak berlebihan. "Kamu kembali," ucapnya. Bukan pertanyaan, lebih seperti pernyataan sederhana. Nadira mengangguk. "Iya," jawabnya singkat. Arman senyum ringan. "Kali ini tanpa acara resmi?" tanyanya. "Iya, saya hanya ingin datang," jawab Nadira. Jawaban itu jujur, dan untuk pertama kalinya, Nadira tidak mencoba menyembunyikan alasannya. Arman tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk. "Kalau begitu, selamat datang kembali," katanya. Percakapan itu sederhana, namun terasa lebih mudah dari sebelumnya. Hari itu, Nadira menghabiskan waktu lebih lama di sana. Ia membantu. Ia berbicara, ia mendengarkan. Tidak ada tekanan untuk menjadi sempurna. Tidak ada tuntutan untuk selalu terlihat kuat. Dan semakin lama ia berada di sana, semakin ia merasa sesuatu yang hilang mulai kembali. Sore hari, setelah kegiatan selesai, mereka duduk di bangku sederhana. Suasana tenang. Angin bertiup pelan. Tidak ada banyak orang di sekitar mereka. "Kamu tidak sibuk hari ini?" tanya Arman. Nadira tersenyum tipis. "Sibuk, tapi saya memilih untuk tidak memikirkannya dulu," jawabnya. Arman mengangguk. "Itu keputusan yang jarang diambil orang," katanya. "Kenapa?" tanya Nadira. "Karena kebanyakan orang takut kehilangan kendali," jawab Arman. Nadira terdiam sejenak. Kalimat itu terasa dekat. Ia adalah seseorang yang selalu menjaga kendali, selalu memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Namun di sini, untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya tidak mengontrol segalanya. "Kalau kamu?" tanya Nadira. "Apa kamu tidak takut kehilangan kendali?" Arman tersenyum kecil. "Saya tidak punya banyak yang harus dikendalikan," jawabnya. Jawaban itu sederhana, namun membuat Nadira berpikir. Bagi Arman, hidup mungkin tidak penuh dengan tekanan seperti yang ia rasakan.
Namun bukan berarti hidupnya lebih mudah. Hanya saja, cara mereka melihat hidup berbeda. Percakapan mereka terus berlanjut, dari hal ringan hingga hal yang lebih dalam. Tentang masa lalu, tentang kehilangan, tentang bagaimana masing-masing menghadapi hidup. Nadira tidak langsung terbuka. Namun perlahan, ia mulai berbagi. Tidak semuanya, namun cukup untuk membuat Arman memahami sedikit tentang dirinya. Dan Arman mendengarkan, tanpa menghakimi, tanpa mencoba memperbaiki. Hanya mendengarkan. Hal itu membuat Nadira merasa dihargai dengan cara yang berbeda. Bukan karena posisinya, tapi karena dirinya. Hari-hari berikutnya, pertemuan mereka mulai menjadi lebih sering. Tidak selalu direncanakan, namun juga tidak sepenuhnya kebetulan. Nadira mulai menyisihkan waktu, kadang setelah pekerjaan selesai, kadang di sela jadwalnya. Ia datang tidak sebagai CEO, tapi sebagai seseorang yang ingin merasa normal. Dan Arman tetap sama, tidak berubah, tidak memperlakukan Nadira secara berbeda. Ia tidak mencoba mendekat dengan cara yang berlebihan. Namun, kehadirannya selalu terasa. Dan disitulah, sesuatu mulai tumbuh. Bukan secara tiba-tiba, namun perlahan. Kedekatan itu tidak diumumkan, tidak juga dibicarakan secara langsung. Namun terasa jelas, dalam cara mereka berbicara, dalam cara mereka saling memahami, dan dalam keheningan yang tidak lagi terasa kosong. Suatu sore, hujan turun cukup deras. Sebagian orang sudah pulang. Nadira masih berada di sana. Ia berdiri di bawah atap melihat hujan yang jatuh. Beberapa saat kemudian, Arman datang membawa 2 minuman hangat. "Saya pikir kamu sudah pulang," katanya. "Saya juga berpikir begitu," jawab Nadira. Arman tersenyum, lalu menyerahkan minuman itu. Mereka berdiri berdampingan, melihat hujan tanpa banyak bicara. Dan di momen itu, ada sesuatu yang berubah. Tidak ada pengakuan, tidak ada pernyataan. Namun keduanya merasakan hal yang sama. Bahwa ini bukan lagi sekedar pertemuan biasa. Bahwa ada sesuatu yang mulai memiliki arti. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang belum mereka ucapkan. Perbedaan. Dunia Nadira yang penuh sorotan. Dan dunia Arman yang sederhana. Perbedaan itu tidak terlihat penting saat mereka bersama. Namun tetap ada. Dan suatu saat, perbedaan itu akan menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Namun untuk saat ini, mereka memilih untuk tidak memikirkannya. Mereka memilih menikmati apa yang ada. Kedekatan yang tumbuh tanpa paksaan. Perasaan yang muncul tanpa rencana. Dan hubungan yang perlahan mengubah cara mereka melihat hidup. Tanpa mereka sadari, langkah kecil ini bukan hanya membawa kenyamanan, namun juga membawa perubahan besar. Perubahan yang akan menyentuh bukan hanya perasaan mereka, tapi juga dunia yang selama ini mereka jalani. Tidak semua hubungan dimulai dengan pengakuan. Ada yang tumbuh tanpa nama, tanpa rencana, namun perlahan menjadi bagian paling penting dalam hidup seseorang. Sejak pertemuan-pertemuan yang semakin sering terjadi, Nadira mulai menyadari satu hal yang tidak bisa ia abaikan lagi. Kehadiran Arman bukan lagi sekadar kebetulan. Ia bukan hanya seseorang yang ia temui di luar rutinitas. Ia mulai menjadi bagian dari hari-hari yang Nadira tunggu. Awalnya, Nadira masih mencoba bersikap seperti biasa. Ia tetap datang ke kantor dengan sikap yang sama, tetap memimpin rapat dengan tenang, tetap membuat keputusan tanpa ragu. Di mata semua orang tidak ada yang berubah. Ia masih sosok pemimpin yang kuat dan tidak tergoyahkan. Namun di dalam dirinya ada sesuatu yang mulai berbeda. Setiap kali pekerjaannya selesai, pikirannya tidak langsung kembali pada tugas berikutnya. Ia mulai memikirkan hal lain, hal yang sederhana. Seseorang yang tidak ada hubungannya dengan dunia mewah yang selama ini ia jalani. Suatu sore, setelah hari yang cukup melelahkan,
Nadira duduk di ruang kerjanya. Lampu masih menyala terang. Dokumen menumpuk di meja. Namun untuk beberapa saat, ia tidak menyentuh semuanya. Ia hanya duduk diam. Dan tanpa sadar, ia tersenyum kecil. Senyum yang jarang muncul di tempat itu. Ia teringat percakapan terakhirnya. Cara Arman berbicara tanpa tekanan, cara ia mendengarkan tanpa menghakimi, dan cara ia membuat segala sesuatu terasa lebih ringan. Hal-hal sederhana yang tidak pernah ia temukan di dunia kerjanya. Nadira menatap jendela besar di hadapannya. Pemandangan kota tetap sama, namun perasaannya tidak lagi sama. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa hidupnya tidak hanya tentang pekerjaan. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Dan perasaan itu mulai tumbuh lebih dalam. Hari-hari berikutnya, Nadira semakin sering menyempatkan waktu untuk pergi ke tempat itu. Ia tidak lagi menunggu alasan resmi. Ia datang karena ingin, bukan sebagai CEO, bukan sebagai seseorang yang harus menjaga citra, tapi sebagai dirinya sendiri. Dan setiap kali ia datang, Arman selalu ada. Tidak selalu menunggu, tidak selalu mendekat lebih dulu, namun selalu hadir dengan cara yang sama. Sederhana, tenang, tidak berubah. Suatu sore, setelah kegiatan selesai, mereka berjalan perlahan di area yang mulai sepi. Langit mulai berubah warna, suasana terasa tenang. "Kamu terlihat lebih santai sekarang," ucap Arman. Nadira tersenyum kecil. "Mungkin karena saya tidak sedang berada di tempat yang menuntut saya menjadi sempurna," jawabnya. Arman mengangguk. "Berarti di tempat lain, kamu harus selalu terlihat sempurna?" tanyanya. Nadira menarik napas pelan. "Bukan harus, tapi kalau saya tidak begitu, banyak hal bisa berubah," katanya. Arman memahami maksudnya. Ia tidak mencoba membantah, namun ia berkata pelan, "Capek ya?" Kalimat itu sederhana, namun langsung menyentuh sesuatu dalam diri Nadira. Ia tidak langsung menjawab, namun untuk pertama kalinya, ia mengangguk. "Iya," jawabnya jujur. Mereka berhenti berjalan, hanya berdiri berdampingan. Tidak ada suara selain angin yang berhembus pelan. "Kenapa kamu tidak pernah mencoba berhenti sejenak?" tanya Arman. Nadira tersenyum tipis. "Saya tidak tahu caranya," jawabnya. Arman menatapnya. "Sekarang kamu sedang melakukannya," katanya. Nadira terdiam. Ia menyadari apa yang Arman katakan benar. Selama ini, ia tidak pernah benar-benar berhenti. Namun sekarang, tanpa ia sadari, ia mulai melakukannya. Dan semua itu terjadi karena satu hal, kehadiran seseorang yang tidak ia rencanakan. Sejak saat itu, kedekatan mereka semakin terasa. Bukan karena mereka mengatakannya, tapi karena mereka menjalaninya. Percakapan mereka menjadi lebih dalam, tidak lagi hanya tentang hal-hal ringan, tapi tentang hal-hal yang selama ini Nadira simpan sendiri. Tentang rasa kehilangan, tentang tekanan yang tidak pernah berhenti, dan tentang kelelahan yang tidak pernah ia tunjukkan. Arman mendengarkan semuanya, tanpa menyela, tanpa memberi nasihat yang berlebihan. Hanya hadir, dan bagi Nadira, itu sudah cukup. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai muncul. Sebuah kesadaran yang tidak bisa dihindari, bahwa hubungan ini tidak lagi sederhana, bahwa ini bukan hanya tentang kenyamanan, tapi tentang sesuatu yang mulai memiliki arti lebih. Suatu malam, Nadira duduk sendirian di rumahnya. Lampu redup, suasana tenang. Ia memegang ponselnya. Nama Arman terlihat di layar. Tidak ada pesan baru, namun ia tetap menatapnya cukup lama. Ada keinginan untuk menghubungi, ada keinginan untuk berbicara, namun juga ada keraguan. Untuk pertama kalinya, Nadira mulai bertanya pada dirinya sendiri,
Apa sebenarnya yang sedang ia rasakan? Apakah ini hanya kenyamanan atau sesuatu yang lebih dalam? Ia menutup matanya sejenak, mengingat semua momen yang telah terjadi. Dan perlahan, ia menyadari satu hal. Ia mulai peduli. Bukan sekedar merasa nyaman, tapi benar-benar peduli. Dan perasaan itu tidak bisa dianggap ringan. Keesokan harinya, saat mereka kembali bertemu, suasana terasa sedikit berbeda. Bukan dari sikap Arman, tapi dari cara Nadira melihat semuanya. Ia menjadi lebih sadar, Lebih berhati-hati, namun juga lebih jujur pada dirinya sendiri. "Kamu terlihat banyak berpikir," ucap Arman. Nadira tersenyum kecil. "Karena memang begitu," jawabnya. Arman menatapnya. "Ada yang berubah?" tanyanya. Nadira tidak langsung menjawab. Beberapa detik, ia hanya diam, lalu berkata pelan, "Menurut kamu, ini masih bisa dianggap biasa?" Pertanyaan itu jelas, dan Arman memahami maksudnya. Ia tidak langsung menjawab, karena ia tahu ini bukan sekadar pertanyaan ringan. "Aku tidak tahu," jawabnya jujur. "Tapi yang jelas, ini bukan sesuatu yang bisa kita abaikan." Nadira mengangguk. Ia tahu itu benar. Namun justru disitulah letak masalahnya. Karena semakin mereka menyadari perasaan itu, semakin sulit untuk berpura-pura bahwa semua ini biasa saja. Dan di saat yang sama, mereka juga tahu, dunia di luar mereka tidak akan melihat ini sebagai sesuatu yang sederhana. Perbedaan status, perbedaan kehidupan, dan sorotan yang selalu mengikuti Nadira. Semua itu bisa mengubah segalanya. Namun meskipun mereka menyadari semua itu, tidak ada yang ingin mundur. Bukan karena mereka tidak berpikir jauh, tapi karena mereka tahu perasaan seperti ini tidak datang dua kali. Dan di titik inilah, sebuah rahasia benar-benar terbentuk. Bukan lagi sesuatu yang samar, tapi sesuatu yang mereka pahami bersama. Sesuatu yang mereka pilih untuk jaga. Namun tanpa mereka sadari, rahasia itu tidak akan selamanya tersembunyi. Karena dunia mewah yang selama ini Nadira jalani tidak pernah benar-benar sepi. Selalu ada mata yang melihat. Selalu ada orang yang memperhatikan. Dan ketika sebuah perubahan kecil terjadi, dunia itu akan segera menyadarinya. Dan dari situlah, segalanya perlahan mulai berubah. tidak ada rahasia yang benar-benar aman ketika berada di tengah sorotan. Sekecil apapun perubahan, akan selalu ada mata yang menangkapnya. Hari-hari Nadira tetap berjalan seperti biasa di permukaan. Ia datang tepat waktu, memimpin rapat dengan tenang, mengambil keputusan dengan tegas. Tidak ada kesalahan, tidak ada celah yang terlihat. Namun bagi orang-orang yang sudah lama bekerja bersamanya, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Bukan perubahan besar, bukan sesuatu yang langsung mencolok, tapi cukup untuk membuat beberapa orang mulai memperhatikan lebih dalam. Nadira yang biasanya sangat teratur, kini beberapa kali terlihat keluar kantor tanpa agenda yang jelas. Ia tetap profesional, namun ada momen di mana ia terlihat tidak sepenuhnya hadir. Seperti ada sesuatu yang menarik perhatiannya di luar pekerjaan. Awalnya perubahan itu hanya dianggap hal biasa. Mungkin karena lelah, mungkin karena terlalu banyak tekanan. Namun lama-kelamaan, hal kecil itu mulai berulang. Dan dari situlah, perhatian mulai tumbuh. Suatu pagi, asistennya mencoba memastikan jadwal.
Apakah ada pertemuan tambahan sore ini, Bu? Tanyanya dengan hati-hati. Nadira melihat sekilas jadwalnya. Tidak ada. Saya hanya ada urusan pribadi. Jawabnya singkat. Jawaban itu tidak salah. Namun jarang sekali ia menggunakan alasan seperti itu. Asistennya mengangguk. Namun dalam pikirannya, ia mulai menyimpan pertanyaan. Perubahan kecil seperti itu tidak berhenti di satu titik. Beberapa staf mulai menyadari hal yang sama. Waktu kehadiran yang sedikit berubah. Fokus yang kadang teralihkan. Dan ekspresi yang sesekali terlihat lebih ringan dari biasanya. Bagi sebagian orang, itu mungkin tanda yang baik. Namun bagi lingkungan yang terbiasa dengan ketepatan dan kendali, perubahan sekecil apapun bisa menjadi tanda tanya. Dan dari situlah, bisikan mulai muncul. Tidak keras, tidak langsung, namun perlahan menyebar. Sepertinya beliau sedang dekat dengan seseorang. Aku pernah lihat beliau di luar kantor, bukan dalam acara resmi. Siapa orang itu? Awalnya hanya dugaan, namun semakin sering dibicarakan, semakin terasa nyata. Di sisi lain, Nadira mulai merasakan perubahan suasana. Ia bukan orang yang mudah lengah. Ia bisa membaca sikap orang. Ia tahu kapan sesuatu mulai berbeda. Suatu siang, saat ia berjalan melewati lorong kantor, ia melihat dua karyawan yang tiba-tiba berhenti berbicara saat ia mendekat. Mereka tersenyum. Namun ada sesuatu yang terasa tidak alami. Nadira tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya melanjutkan langkahnya. Namun dalam pikirannya, ia mulai memahami. Apa yang selama ini ia jaga, mungkin sudah mulai terlihat. Sore itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Nadira duduk sendiri di ruangannya. Ia tidak langsung pulang. Ia hanya diam. Pandangannya kosong ke arah jendela. Lampu kota mulai menyala satu persatu. Dan di tengah keheningan itu, ia mulai berpikir. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang hubungan yang selama ini ia jalani. Tentang momen-momen sederhana yang terasa begitu berarti. Dan tentang risiko yang mulai muncul. Ia tahu dunia yang ia jalani tidak pernah benar-benar diam. Selalu ada yang melihat. Selalu ada yang memperhatikan. Dan sekarang, perhatian itu mulai mengarah padanya. Di sisi lain, Arman juga mulai merasakan perubahan. Bukan dari lingkungannya, tapi dari cara Nadira bersikap. Ia menjadi sedikit lebih hati-hati. Lebih sering berpikir sebelum berbicara. Lebih banyak diam. Suatu sore, saat mereka bertemu seperti biasa, suasana terasa sedikit berbeda. Tidak ada yang berubah dari tempat itu. Namun ada jarak yang tidak terlihat. "Kamu terlihat lelah," ucap Arman. Nadira tersenyum tipis. "Bukan lelah, hanya banyak berpikir," jawabnya. Arman mengangguk. "Ada yang terjadi?" tanyanya. Nadira tidak langsung menjawab. Ia menarik napas pelan. "Orang-orang mulai memperhatikan," katanya akhirnya. Kalimat itu singkat, namun cukup untuk menjelaskan semuanya. Arman terdiam sejenak. Ia sudah menduga, namun mendengarnya langsung tetap terasa berbeda. "Secepat itu?" tanyanya. Nadira menggeleng kecil. "Mungkin bukan cepat, mungkin memang tidak pernah benar-benar tersembunyi," jawabnya. Keduanya terdiam. Mereka tahu ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Bukan karena mereka melakukan sesuatu yang salah, tapi karena dunia di sekitar mereka memiliki cara pandang sendiri. "Lalu kamu ingin bagaimana?" tanya Arman. Pertanyaan itu sederhana, namun jawabannya tidak. Nadira menatap ke depan. Ia memikirkan banyak hal dalam waktu singkat. Tentang posisinya, tentang tanggung jawabnya, dan tentang perasaan yang tidak bisa ia abaikan. "Kita harus lebih hati-hati," jawabnya. Arman mengangguk. Ia tidak menolak,
Namun ia juga tahu itu bukan solusi yang mudah. Hari-hari berikutnya mereka mencoba mengurangi pertemuan. Tidak sepenuhnya berhenti, namun tidak lagi seperti sebelumnya. Percakapan menjadi lebih singkat, pertemuan menjadi lebih jarang. Namun justru disitulah perasaan itu terasa semakin jelas. Apa yang sebelumnya terasa ringan, kini terasa lebih dalam. Apa yang sebelumnya bisa diabaikan, kini sulit dilepaskan. Suatu malam, Nadira duduk sendirian di rumahnya. Lampu redup, suasana sunyi. Ia memegang ponselnya. Nama Arman terlihat di layar. Ia tidak menekan apapun. Ia hanya melihat. Dan dalam keheningan itu, ia menyadari sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Hubungan ini telah mengubahnya. Mengubah cara ia melihat hidup, mengubah cara ia merasakan sesuatu, dan mengubah dunia yang selama ini ia anggap sempurna. Namun, perubahan itu juga membawa konsekuensi. Dunia mewah yang selama ini terlihat kuat mulai menunjukkan retakan. Bukan karena sesuatu yang besar, tapi karena satu hal sederhana. Perasaan yang tidak lagi bisa disembunyikan sepenuhnya. Dan di titik inilah, Nadira memahami satu hal penting. Bahwa menjaga rahasia bukan hanya tentang menyembunyikan dari orang lain, tapi juga tentang menghadapi apa yang akan terjadi saat rahasia itu mulai terlihat. Dan saat itu datang, tidak ada yang benar-benar siap. Tidak ada yang benar-benar siap ketika sesuatu yang selama ini dijaga akhirnya terlihat oleh semua orang. Bahkan ketika kita sudah merasa berhati-hati, kenyataan bisa datang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Pagi itu dimulai seperti hari-hari sebelumnya. Nadira datang lebih awal. Langkahnya tenang, wajahnya tetap terjaga seperti biasa. Ia menyapa beberapa staf dengan anggukan ringan, lalu masuk ke ruang kerjanya. Di dalam ruangan, semuanya terlihat rapi. Meja kerja yang tertata, jadwal yang sudah disusun, dokumen yang siap dibahas. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan di luar, tapi di dalam dirinya. Seolah ada firasat halus bahwa hari itu tidak akan berjalan seperti biasanya. Beberapa menit kemudian, pintu diketuk pelan. Asistennya masuk dengan wajah yang tidak seperti biasanya. Lebih serius, lebih hati-hati. "Bu, ada sesuatu yang perlu Ibu lihat," ucapnya pelan. Nadira mengangkat pandangannya. "Apa itu?" tanyanya singkat. Asisten itu mendekat dan menyerahkan sebuah tablet. Nadira menerima, lalu melihat layar. Dalam hitungan detik, suasana berubah. Sebuah artikel berita terpampang jelas. Judulnya langsung menyebut tentang dirinya, tentang kehidupan pribadinya, dan tentang kedekatannya dengan seorang pria yang tidak dikenal publik. Nadira membaca perlahan, tidak terburu-buru, namun setiap kalimat terasa semakin berat. Di dalam artikel itu terdapat beberapa foto. Foto dirinya bersama Arman. Tidak ada hal yang melanggar batas, tidak ada sesuatu yang berlebihan. Namun cukup jelas untuk menunjukkan kedekatan, cukup untuk membuat orang berpikir, dan cukup untuk mengubah segalanya. Nadira menatap layar itu beberapa detik lebih lama. Tidak ada ekspresi panik, tidak ada reaksi berlebihan. Namun dalam diam, ia memahami satu hal. Rahasia itu sudah tidak lagi menjadi miliknya. Ia mengembalikan tablet itu dengan tenang. "Kapan ini muncul?" tanyanya. "Beberapa jam yang lalu, Bu, dan sekarang mulai menyebar," jawab asistennya. Nadira mengangguk pelan. Ia tidak langsung memberikan instruksi. Ia hanya duduk, diam. Untuk beberapa saat, ruangan itu terasa sangat sunyi. Namun di luar sana, situasi bergerak cepat. Berita itu mulai dibahas di berbagai media. Komentar mulai memunculan, spekulasi mulai berkembang.
Siapa pria itu? Kenapa seorang CEO ternama terlihat begitu dekat dengan seseorang di luar lingkarannya? Apakah ini hanya pertemanan atau lebih dari itu? Pertanyaan demi pertanyaan muncul tanpa henti. Dan untuk pertama kalinya, kehidupan pribadi Nadira menjadi konsumsi publik. Di kantor, suasana berubah tanpa perlu dijelaskan. Tidak ada yang berbicara secara langsung. Namun, semua orang tahu. Pandangan yang dulu hanya berisi rasa hormat, kini bercampur dengan rasa penasaran. Beberapa mencoba tetap fokus bekerja. Beberapa tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu mereka. Dan semua itu terasa. Nadira berdiri dari kursinya. Ia berjalan menuju jendela, melihat ke arah kota yang tetap sibuk seperti biasa. Tidak ada yang berubah di luar sana. Namun, di dalam hidupnya, semuanya mulai berbeda. Beberapa saat kemudian, jadwal rapat tetap berjalan. Nadira masuk ke ruang rapat dengan sikap yang sama seperti biasanya. Tegap, tenang, tidak menunjukkan kegelisahan. Ia memimpin rapat dengan jelas, membahas strategi, mengambil keputusan, seolah tidak ada yang terjadi. Namun di dalam ruangan itu, semua orang tahu. Dan meskipun tidak ada yang berani membicarakannya, suasana tidak lagi sama. Setelah rapat selesai, salah satu anggota direksi meminta waktu untuk berbicara secara pribadi. Mereka duduk berhadapan. Suasana serius. "Kami tidak mencampuri urusan pribadi Anda," ucapnya dengan hati-hati. Nadira mengangguk. "Namun situasi ini sudah menjadi perhatian publik," lanjutnya. Kalimat itu sederhana, namun maknanya jelas. Ini bukan lagi sekadar urusan pribadi. Ini sudah menyentuh banyak hal. Nadira tidak membantah. Ia memahami sepenuhnya. Setelah pertemuan itu, ia kembali ke ruangannya. Ia duduk. Dan untuk pertama kalinya hari itu, ia benar-benar berhenti. Tidak membuka laptop, tidak melihat jadwal. Ia hanya diam. Pikirannya berjalan, menghubungkan semua hal. Dari awal pertemuan, dari kedekatan yang tumbuh, dari perasaan yang ia jaga. Dan sekarang semua itu sudah terbuka. Di sisi lain, Arman juga mengetahui hal yang sama. Ia melihat berita itu dari ponselnya. Tidak ada rasa terkejut yang berlebihan. Namun jelas, ia memahami dampaknya. Ia tahu ini bukan sesuatu yang kecil. Ia tidak langsung menghubungi Nadira. Ia memberi waktu, karena ia tahu situasi ini tidak mudah. Sore harinya, mereka akhirnya bertemu. Tempat yang sama, namun suasana yang sangat berbeda. Tidak ada percakapan ringan, tidak ada senyum yang mudah muncul. Hanya keheningan yang terasa lebih dalam. "Aku sudah melihatnya," ucap Arman pelan. Nadira mengangguk. "Saya juga," jawabnya. Beberapa detik berlalu, tidak ada yang berbicara. "Ini sudah terbuka," lanjut Arman. "Iya," jawab Nadira. "Tidak ada yang perlu dijelaskan lebih jauh." Karena semuanya sudah jelas. "Apakah kamu menyesal?" tanya Arman. Pertanyaan itu sederhana, namun penting. Nadira tidak langsung menjawab. Ia mengingat semua yang telah terjadi. Setiap percakapan, setiap momen, setiap perasaan yang tumbuh. Lalu, ia menggeleng pelan. "Tidak," jawabnya jujur. Arman mengangguk. "Aku juga tidak." Jawaban itu tidak mengubah situasi, namun memberi makna. Bahwa apa yang mereka jalani bukan sesuatu yang mereka anggap salah. Hanya saja, dunia melihatnya dengan cara yang berbeda. "Sekarang semuanya berubah," kata Nadira. Arman menatapnya. "Iya, tapi bukan perasaan kita," jawabnya. Kalimat itu membuat Nadira terdiam. Ada kejujuran di dalamnya.
Namun juga ada kenyataan yang harus dihadapi. Dunia di luar mereka tidak akan berhenti melihat, tidak akan berhenti menilai. Dan dari sinilah Nadira benar-benar menyadari sesuatu. Dunia mewah yang selama ini ia bangun, kini tidak lagi bisa melindunginya dari hal yang paling sederhana, perasaan. Dan saat perasaan itu terlihat oleh semua orang, semuanya berubah. Bukan hanya citra, bukan hanya posisi, tapi seluruh cara hidup yang selama ini ia jalani. Dan di titik ini, tidak ada lagi jalan untuk kembali seperti sebelumnya. Tidak semua keberanian terlihat seperti kemenangan. Ada yang terasa seperti kehilangan, namun justru menyelamatkan sesuatu yang lebih penting. Setelah kabar itu menyebar luas, tidak ada lagi ruang bagi Nadira untuk bersembunyi. Semua orang sudah melihat, semua orang sudah tahu, dan yang paling penting, semua orang menunggu. Bukan hanya menunggu penjelasan, tapi menunggu keputusan. Pagi itu, suasana kantor terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena pekerjaan yang menumpuk, tapi karena udara yang seolah dipenuhi oleh pertanyaan yang tidak terucap. Langkah kaki terdengar lebih pelan, percakapan berlangsung lebih singkat. Tatapan mata lebih sering menghindar. Namun ketika Nadira memasuki gedung, semuanya terasa berhenti sejenak. Ia berjalan dengan sikap yang sama seperti biasanya. Tegap, tenang, tidak tergesa. Namun kali ini, ia tidak lagi mencoba mengabaikan pandangan orang-orang di sekitarnya. Ia menyadari semuanya, dan ia memilih untuk tetap berjalan. Bukan karena ia tidak merasa tertekan, tapi karena ia tidak ingin lari. Saat ia sampai di ruang kerjanya, ia menutup pintu dengan pelan. Ruangan itu terasa sama seperti sebelumnya. Namun hari ini, ada makna yang berbeda. Ia berdiri di tengah ruangan, memandang sekeliling. Meja kerja yang selalu rapi, kursi yang selalu ia duduki, jendela besar yang selalu menjadi tempatnya berpikir. Tempat ini telah menjadi bagian dari hidupnya. Tempat di mana ia membangun segalanya. Namun hari ini, ia tidak hanya melihat tempat itu sebagai ruang kerja, ia melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang akan segera berubah. Nadira berjalan menuju meja, lalu duduk. Ia membuka salah satu laci. Di dalamnya ada beberapa dokumen penting. Namun yang ia ambil justru sesuatu yang lebih sederhana. Foto lama. Foto yang pernah ia lihat berkali-kali. Ia menatapnya dalam diam, bukan untuk mengingat masa lalu dengan kesedihan, tapi untuk mengingat siapa dirinya sebelum semua ini terjadi. Seorang wanita yang pernah merasa cukup hanya dengan kebersamaan. Seorang wanita yang tidak selalu memikirkan citra dan tanggung jawab. Ia menutup laci itu kembali, menarik nafas pelan. Dan di titik itu, ia tahu satu hal. Ia tidak bisa terus hidup dengan dua dunia yang berbeda. Tidak bisa terus menjadi sosok yang terlihat sempurna di luar, namun menyimpan kebenaran di dalam. Beberapa menit kemudian, asistennya masuk. "Semua sudah siap, Bu," ucapnya pelan. Nadira mengangguk. Hari ini, ia akan berbicara. Bukan sebagai CEO, bukan sebagai simbol kesuksesan, tapi sebagai seseorang yang memilih untuk jujur. Ia berjalan menuju ruang pertemuan utama. Semua orang sudah berkumpul. Direksi, manajer, tim inti perusahaan. Suasana hening, tidak ada suara. Ketika Nadira berdiri di depan, tidak ada yang berani mengalihkan pandangan. Semua menunggu. Ia melihat ke arah mereka satu persatu. Orang-orang yang telah bekerja bersamanya, orang-orang yang mempercayainya. Dan hari ini, orang-orang yang akan mendengar keputusannya. Nadira menarik napas pelan. "Saya tahu, beberapa hari terakhir ini tidak mudah," ucapnya. Suaranya tenang, tidak tinggi, tidak bergetar, namun jelas. Apa yang beredar di luar sana bukan sesuatu yang bisa saya abaikan. Ia berhenti sejenak, memberi ruang bagi setiap kata untuk dipahami. Saya tidak akan menyangkalnya. Kalimat itu langsung mengubah suasana. Beberapa orang saling berpandangan, namun tidak ada yang berbicara.
Saya memang memiliki kedekatan dengan seseorang di luar lingkungan ini. Ia berbicara tanpa terburu-buru, tanpa mencoba membela diri. Hubungan itu tidak mempengaruhi keputusan yang saya ambil di perusahaan. Ia menatap ke arah semua orang. Saya memastikan bahwa semua yang saya lakukan tetap profesional. Namun setelah itu, Nadira berhenti. Ia menarik napas lebih dalam. Namun, saya juga menyadari sebagai pemimpin, apa yang saya lakukan tidak pernah hanya tentang saya. Kalimat itu terasa lebih dalam, lebih jujur. Kepercayaan yang sudah dibangun selama ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Ia menunduk sejenak, bukan karena lemah, tapi karena ia menghargai apa yang telah ia capai. Dan saya tidak ingin kepercayaan itu terganggu karena keputusan pribadi saya. Ruangan tetap hening. Namun kini, suasananya berbeda. Lebih serius, lebih penuh makna. Karena itu, saya telah mengambil keputusan. Semua orang menunggu. Tidak ada yang berani bersuara. Saya akan mengundurkan diri dari posisi saya sebagai CEO. Kalimat itu jatuh dengan jelas. Tidak ada keraguan. Tidak ada nada dramatis. Namun dampaknya terasa kuat. Beberapa orang terkejut. Beberapa terlihat tidak percaya. Beberapa hanya diam. Nadira tetap berdiri dengan tenang. Keputusan ini bukan karena tekanan, lanjutnya. Ini adalah pilihan saya untuk menjaga integritas perusahaan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Ia tidak mencoba mencari pembenaran. Ia hanya menyampaikan kebenaran. Dan disitulah letak kekuatannya. Pertemuan itu berakhir tanpa banyak kata. Tidak ada perdebatan panjang. Tidak ada penolakan keras. Karena semua orang tahu, keputusan seperti ini tidak diambil dengan mudah. Setelah itu, Nadira kembali ke ruangannya untuk terakhir kali sebagai pemimpin. Ia duduk di kursinya, melihat sekeliling. Semua terasa sama, namun juga terasa berbeda. Ia tidak merasa kalah. Ia tidak merasa kehilangan arah. Yang ia rasakan justru sesuatu yang tidak ia rasakan sejak lama. Kelegaan. Seolah beban yang selama ini ia bawa akhirnya dilepaskan. Ia berdiri, merapikan beberapa barang. Tidak banyak yang ia bawa, karena yang paling penting bukanlah benda, tapi keputusan yang telah ia ambil. Di luar gedung, Arman menunggu. Ia tidak masuk. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Namun, ia ingin memastikan satu hal, bahwa Nadira tidak sendiri. Ketika Nadira keluar, langkahnya tetap tenang. Namun kali ini, tidak ada beban yang sama. Tidak ada lagi yang harus disembunyikan. Arman melihatnya, lalu tersenyum kecil. "Sudah selesai?" tanyanya. Nadira mengangguk. "Sudah," jawabnya. Mereka berdiri beberapa detik tanpa bicara. Namun keheningan itu terasa ringan, berbeda dari sebelumnya. "Apa kamu baik-baik saja?" tanya Arman. Nadira menarik napas pelan, lalu tersenyum. "Iya, sekarang saya merasa lebih jujur pada diri sendiri," jawabnya. Hari-hari setelah itu tidak selalu mudah. Ada perubahan besar. Ada pandangan dari orang lain yang tidak selalu baik. Namun, ada satu hal yang tetap. Kejujuran. Nadira tidak lagi hidup di balik citra yang harus ia jaga setiap saat. Ia menjadi dirinya sendiri. Dan Arman tetap berada di sisinya. Bukan sebagai pelarian, bukan sebagai alasan, tapi sebagai seseorang yang hadir dengan tulus. Dari semua yang telah terjadi, Nadira memahami satu hal yang tidak pernah ia pelajari dari dunia mewahnya. Bahwa hidup bukan hanya tentang mempertahankan apa yang terlihat sempurna, tapi tentang berani memilih apa yang benar. Meskipun itu berarti harus melepaskan sesuatu yang besar. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang menentukan kebahagiaan seseorang, tapi kejujuran dalam menjalani hidupnya sendiri. Pada akhirnya, hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan.
Ada saat di mana kita merasa sudah memiliki segalanya. Pencapaian, pengakuan, dan kehidupan yang terlihat sempurna di mata orang lain. Namun di dalam hati masih ada ruang yang kosong. Ruang yang tidak bisa diisi oleh kemewahan atau kesuksesan. Kisah ini bukan hanya tentang hubungan yang tersembunyi. Ini tentang keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Nadira pernah berada di puncak. Ia memiliki kendali atas banyak hal. Ia dihormati. Ia dikagumi. Namun semua itu tidak serta-merta membuatnya merasa utuh. Dan ketika perasaan itu datang, ia dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Mempertahankan citra yang sudah ia bangun, atau memilih kejujuran yang mungkin mengubah segalanya. Keputusan yang ia ambil bukan tentang menang atau kalah, bukan juga tentang benar atau salah di mata orang lain. Ini tentang keberanian untuk hidup tanpa berpura-pura. Tentang menerima bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari apa yang terlihat besar. Kadang, kebahagiaan hadir dalam hal yang sederhana. Dalam percakapan yang jujur, dalam kehadiran seseorang yang menerima kita apa adanya. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain melihat kita. Namun kita bisa memilih bagaimana kita menjalani hidup kita sendiri. Karena pada akhirnya yang akan kita ingat bukanlah seberapa tinggi kita pernah berdiri, melainkan seberapa jujur kita saat menjalani perjalanan itu. Jika suatu saat kamu dihadapkan pada pilihan antara terlihat sempurna atau menjadi diri sendiri, ingatlah satu hal. Hidup yang jujur mungkin tidak selalu mudah, namun itulah satu-satunya cara untuk merasa benar-benar hidup. Terima kasih sudah menemani kisah Luna hari ini. Jika cerita ini menyentuh hati kamu, jangan lupa tuliskan kota asalmu di kolom komentar. Dukung channel ini dengan subscribe dan like, agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya.